Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga panjenengan semua berada dalam suasana yang diliputi damai sejahtera dan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Izinkan saya berbagi sebuah refleksi yang rencananya akan dirunut dari kitab Amsal, karena kita tahu bahwa kitab Amsal berisi berbagai nasihat bijak tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Semoga dengan kita menapaki pasal demi pasal kitab Amsal, kita boleh belajar bersama-sama bagaimana hidup dalam kebijakan dan hidup dalam kebajikan. Saya awali perenungan kita dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7, perikop pertama yang berisi pembukaan atau pendahuluan kitab Amsal. Beginilah bunyinya. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar kitab Amsal. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa itu wulang bebasan. Memang kitab ini berisi wulangan, berisi pelajaran, berisi didikan yang diungkapkan melalui bebasan atau perumpamaan-perumpamaan atau gambaran-gambaran yang seringkali berwujud syair atau kata-kata bijak. Kita tahu bahwa di dalam banyak tradisi, orang memberikan didikan itu tidak melalui ceramah, khotbah, renungan, tidak melalui makalah ilmiah, tidak melalui penuturan yang sistematis, tetapi justru melalui cara-cara bebasan itu tadi, melalui kata-kata mutiara. Nah, kata-kata mutiara itu ringkas, padat, tapi maknanya luar biasa luas. Kitab Amsal itu kira-kira berisi kumpulan kata-kata bijak, kumpulan kata-kata mutiara. Memang di Israel pada zaman itu ada tradisi hikmat atau tradisi kebijaksanaan. Selain tradisi imam yang sifatnya religius-religius dan tradisi kenabian. Tradisi imamat itu biasanya berisi aturan-aturan agama. Kalau tradisi kenabian itu berisi pesan-pesan dari Allah melalui para nabi yang sifatnya menghibur, yang sifatnya mengkritik, yang sifatnya mendorong umat untuk hidupnya itu berubah. Nah, cara mereka bertutur itu khas. Demikian pula tradisi hikmat. Kitab Amsal, kitab pengkhotbah, kitab ratapan misalnya, atau Mazmur bahkan, itu melalui seni, melalui syair, melalui kata-kata mutiara, lumantar bebasan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan orang Jawa itu mendidiknya itu dulu sampai sekarang sih, itu lewat tembang, lewat geguritan atau puisi, lewat wayang, lewat dolanan. Nah, itu semua adalah media untuk mendidik supaya manusia punya budi pekerti. Nah, Amsal mengawali kumpulan kata-kata bijaknya itu dengan sebuah perikop singkat terdiri atas 7 ayat. Tujuan Amsal ditulis ini adalah supaya para pembaca dan pendengarnya itu memiliki pengertian, hikmat, kebijaksanaan, dan pemahaman dalam rangka menjalankan kehidupan. Menariknya adalah Amsal menegaskan dalam kalimat penutup di perikopnya, takut akan Tuhan adalah permulaan
pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ada dua sifat manusia yang diperlawankan. Pertama itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Sikap semacam ini adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mengerti kehidupan, pertama-tama bukan langsung belajar teori ilmiah, langsung belajar tentang pengetahuan. Namun awalilah dan dasarilah sikap hidup kita dengan takut akan Tuhan. Artinya, ada sikap rendah hati, mau belajar dan mengarahkan hidup kepada Tuhan. Kenapa Amsal mengatakan demikian? Ya karena Tuhanlah sumber kebijaksanaan yang sejati. Ya meskipun kita mendapatkan informasi, wawasan itu dari orang-orang yang ahli, tapi dasar utamanya adalah Tuhanlah sumber segala hikmat. Nah, sikap takut akan Tuhan diperlawankan dengan sikap orang yang bodoh, menghina hikmat dan didikan. Nah, orang-orang yang bodoh ini bukan soal bodoh akademis nampaknya, namun soal sikap bebal, sikap sing ora gelem dikandani. Nah, itu ada guyonan ungkapan terkenal dari Jawa Timur itu kan, angel temen tuturanmu gitu ya. Nah, kira-kira orang yang kayak gini nih yang menurut Amsal itu nggak pas, karena orang ini menghina hikmat dan didikan. Diberikan hikmat malah disepelekan, diajari sing bener malah ora dirungokke. Nah, semoga kita semua bukan orang yang bebal, bukan orang yang dablek, sing angel tuturane. Demikian pengantar untuk mengawali peziarahan kita bersama kitab Amsal. Semoga kita semua, termasuk saya tentu saja, terus belajar menjadi bijak dan bajik. Tuhan memberkati panjenengan semua, dan kiranya kita hidup dalam damai sejahtera. Amin.